Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah dan nikmat-nikmat lainnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Dan juga atas izin dari Allah kita masih diberikan kesempatan ya di saat ini ya, hari ini untuk selalu bersyukur ya. Sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk bersyukur, untuk beribadah ya, karena kita semua telah diberikan ya segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Baiklah teman-teman mahasiswa, apakah screen saya terlihat dengan jelas? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke baik. Kita mulai ya. Baiklah, hari ini kita sudah masuk ke sesi 10 daripada kuliah ya, kuliah testing dan implementasi sistem. Oke, daripada kuliah testing dan implementasi sistem. Seperti biasa, selalu saya sertakan di slide saya visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika. Lalu ada komponen penilaian agar teman-teman ingat ya. Dan juga sebelum kita mulai, saya selalu menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi ya, presensi di sistem OLUP ya, agar nanti tidak ada yang menyusul ya setelah karena merepotkan ketua kelas juga gitu ya nanti ya, kesian. Oke, ini masih banyak nih yang belum absen kayaknya nih. Oke. Tuh ya, masih banyak yang belum absen, jadi teman-teman harap melakukan absensi ya di sistem OLU. Masih banyak, baru beberapa orang saja, 10 paling ini ya, baru 10 orang. Baik, kita lanjutkan komponen penilaian. Oke, sebentar. Nah, di pertemuan 10 ini ya, kita akan membahas ya, mendiskusikan dan mempelajari terkait yang namanya pengujian arsitektur ya di tingkat client server ya, baik di tingkat client maupun di tingkat server. Nah, goals-nya adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta dapat menjelaskan ya terkait tentang pengujian arsitektur di client maupun di server. Nah, pengujian arsitektur di client atau server ini ya, baik di tingkat client maupun server, ini biasanya ya mencakup volume testing, stress testing, performance testing, data recovery testing, data backup, dan juga data security testing. Ya, jadi biasanya itu yang dilakukan di tingkat client maupun server ya. Jadi ini pengujiannya bukan di softwarenya, maksudnya bukan di sistem yang kita buat ya, bukan di sistem yang kita buat, tapi di tingkat kliennya, di arsitekturnya, baik di klien maupun di servernya. Oke, kita akan membahas itu. Seperti biasa, ada sedikit ayat untuk muhasabah ya, karena kita sebagai umat muslim ya, umat muslim di Quran surat Al-Asr itu harus selalu mengingatkan hal-hal kebaikan ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Baik, ayat muhasabahnya hari ini adalah dari Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya kita dilahirkan dilahirkan dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa ya, tidak mengetahui sesuatu apapun. Akan tetapi Allah memberikan ya kepada manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani.
Tujuannya apa? Agar kita bisa bersyukur, gitu ya. Agar kita bisa bersyukur. Bersyukur dengan cara apapun, ya. Baik itu dengan cara mensyukuri pemberiannya, dengan cara bersabar dalam menghadapi cobaannya, itu juga termasuk syukur. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bersyukur dengan cara kita untuk terus belajar hal-hal yang positif, ya, yang nantinya kita bisa tularkan kepada orang lain sehingga kita juga nantinya akan mendapatkan manfaatnya. Baik itu. Oke, sebelumnya pengujian tentang arsitektur klien ya, atau server ini merupakan pengujian yang tujuan utamanya adalah untuk menguji proses yang terjadi dari klien ke server atau sebaliknya dari server ke klien. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk melihat atau mengetahui seberapa jauh proses-proses yang terjadi dari klien ke server atau sebaliknya. Nah, biasanya yang dilakukan di pengujian arsitektur ini ya. Oke, di pengujian arsitektur ini biasanya adalah melakukan volume testing ya, lalu ada stress testing, performance testing ya, data recovery testing, data backup and restore, dan juga data security testing ya. Tentunya performance, stress juga kita ada juga di untuk menguji sistem kita sendiri gitu ya, tapi ini hari ini yang akan kita bahas adalah di tingkat klien dan servernya. Oke, nah untuk biasanya orang-orang gitu ya, atau memang orang yang di bidang testing gitu ya, atau tester gitu ya, mereka melakukan pengujian untuk arsitektur ya, baik itu klien atau server, itu menggunakan tools ya, dan banyak sekali toolsnya, dan biasanya yang paling sering digunakan adalah JMeter ya, JMeter dari Apache ya. Kenapa mereka menggunakan itu? Yang pasti karena ini adalah open source gitu ya, open source. Jadi kalau open source itu sudah pasti free gitu ya, sudah pasti free. Dan juga mereka ada komunitas ya, ada komunitasnya, karena mereka melakukan updating atau pengembangan ya, atau peningkatan di aplikasi tersebut berdasarkan masukan-masukan dari komunitas ya. Nah, JMeter ini juga berbasis Java ya. Jadi kalau misalnya berbasis Java itu kita biasanya untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang berbasis Java, kita membutuhkan apa tuh biasanya tuh? Membutuhkan apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah nginstal aplikasi-aplikasi yang Java gitu? Berbasis Java? Kita butuh apa? Semester 5 belum pernah ada yang nginstal aplikasi Java gitu. Aplikasi nginstal ya, bukan program bahasa Javanya, aplikasi Javanya gitu, atau program bahasa Java juga nggak apa-apa gitu. Ada yang tahu? Teman-teman mahasiswa? Nggak ada yang pernah nginstal aplikasi Java? Something wrong deh. Oke. Aduh, luar biasa deh. Ini belum pernah ya ada yang install aplikasi Java ya. Masih gabung, masih lanjut ini nggak sih saya ya? Saya masih nyambung nggak ya? Masih, Pak. Oh, masih. Oh iya. Berarti emang gak ada yang jawab ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Saya nggak tahu nih, berarti memang belum pernah ada yang install Java ya. Mungkin sudah ada yang praktikum Java kali ya, bahasa pemrograman Java gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan framework ya, framework Java, kita untuk menginstal maupun menjalankan Java ya, karena Java ini adalah multi platform ya. Beda dengan bahasa pemrograman yang dari Windows itu dari Microsoft itu SAP ya, GSAP, ada Visual Studio gitu ya.
C Sharp gitu ya dan lain-lainnya. Tapi kalau berbasis Java biasanya kita menggunakan JRE atau Java Runtime Environment ya untuk menjalankan, atau kita butuh juga JDK atau Java Development Kit untuk kita bisa sebagai developer ya menggunakan bahasa pemrograman ya memanipulasi aplikasi-aplikasi Java gitu ya. Nah ini JMeter ini ya karena dia berbasis Java kita butuh JRE juga ya untuk menginstal JRE. Dan dia open source gitu ya. Jadi ini sering digunakan oleh para tester untuk menguji arsitektur ya di tingkat client maupun server. Nah, ini sudah saya siapkan juga ya aplikasi JMeter-nya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau mendownload ya versi terbarunya disarankan ya karena JMeter ini tools wajib buat tester gitu ya. Jadi tools wajib untuk tester ya dan user manual penggunaan JMeter ini secara lengkap ya. Ini ada di sini ya, alamat ini ya. Dan ini karena dia open source, jadi kalau misalnya teman-teman ternyata menemukan ya, bukan menemukan ya, menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk JMeter ini nanti akan ditambahkan gitu ya berdasarkan saran dari teman-teman ya kalau misalnya memang ini open source tuh seperti itu. Jadi dan kredit ya, jadi nanti ada kreditnya ini berdasarkan masukan dari siapa. Jadi teman-teman terkenal gitu ya, terkenal di dunia programming. Baik, yang pertama kita akan bahas untuk pengujian arsitektur di client server ini adalah tentang volume testing atau pengujian berdasarkan tingkat volume. Ya, volume nggak harus suara. Ya, bahasa Inggris itu volume nggak harus suara. Ya. Nah, pada intinya volume testing ini dilakukan untuk menemukan kelemahan sistem. Untuk menemukan kelemahan sistem pasti ada. Yang namanya kelemahan di sebuah sistem itu pasti ada. Yang namanya bug di sebuah sistem itu pasti ada. Yang namanya error di sebuah sistem itu pasti ada. Gitu ya. Jadi karena ini apa? Ini adalah bikinan manusia gitu ya. Ini adalah bikinan manusia. Jadi pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan yang dicari untuk volume testing ini adalah pada saat dia melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar tetapi dalam periode waktu yang singkat. Jadi, saya ulangi lagi, untuk menemukan kelemahan sistem selama atau pada saat melakukan proses data ya atau data processing dalam jumlah yang sangat besar dan periode yang singkat gitu ya, waktunya atau periode waktu yang singkat. Jadi contohnya kalau ini diilustrasikan ya, banyak yang mengilustrasikan ini adalah sebuah volume testing ini adalah sebuah keledai ya, yang karena keledai ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang ya. Jadi kalau misalnya ini karung beras gitu ya, karung berasnya satu, dia masih bisa jalannya normal gitu ya, jalannya normal karena nggak disuruh berlari ya keledai itu ya. Nah, terus begitu ditambahkan lagi satu karungnya masih bisa. Jadi sampai berapa karung ya gitu ya. Nah, itu terlihat gitu ya berapa tingkat respon time-nya mungkin ya, atau tingkat pemrosesannya dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari volume testing ya pada saat pengujian arsitektur client server ya. Jadi saat menguji, contohnya adalah saat menguji proses ya yang terjadi antara server atau antara partisi hard disk di satu server ya. Jadi klien ya, user nih misalnya klien, mereka mengakses ya gitu ya, misalnya meminta proses gitu ya, meminta prosesnya ini nggak harus proses query pada database-nya ya, jadi prosesnya apa saja global ya untuk volume testing ya, karena nanti proses query khusus yang database itu ada lagi nanti akan kita bahas juga di materi hari ini. Nah, yang hari ini yang volume testing ini adalah prosesnya apa saja. Yang pasti dia meminta jadi kalau kita coba ping gitu ya, CMD gitu ya, kita coba ping. Nah, itu kan satu inian aja ya, satu klien saja ya. Nah, itu respon time-nya berapa gitu ya. Tapi kalau banyak user ya, sebanyak-banyaknya user dan itu meminta ping gitu ya, atau meminta proses gitu, respon time, nah itu terlihat itu berapa.
Nah, itu yang diukur gitu ya. Jadi kemampuan di antara proses yang terjadi antara server dan klien itu seberapa maksimal gitu ya, seberapa maksimal ketika diberi beban yang paling maksimal ya. Itu yang terlihat. Dan ini bisa diukur ya dengan menggunakan JMeter. Oke. Nah, tadi ya, jadi tujuannya sebenarnya banyak ya, tujuannya banyak, tapi tujuan utamanya tadi ya, yang seperti di awal, dan juga ini kita untuk di dalam proses volume testing ini untuk meyakinkan ya bahwa sistem yang digunakan ini tetap ya pada saat di proses prosesnya banyak, klien yang meminta prosesnya banyak, ini sistem tetap berjalan gitu ya, tidak nge-hang gitu ya istilahnya, atau tidak RTO atau respon time out gitu ya, tidak RTO. Jadi itu, dan tujuannya, kalau tujuan yang secara spesifiknya jadi seperti ini ya, jadi mengevaluasi respon time ya, waktu tanggap gitu ya, bahasa Indonesianya waktu tanggap dari sistem tersebut. Terus juga mengklasifikasi berapa maksimal yang dapat dikerjakan, bukan dikerjakan sih, ditampung oleh sistem pada saat yang bersamaan. Ingat, ini pada saat yang bersamaan gitu ya, volumenya ya. Nah, terus juga ini mendesain, waduh ini kurang S ya. Ini akan berguna pada saat kita mendesain rancangan berikutnya terkait scalability. Scalability itu adalah skalabilitas ya. Jadi besarnya nanti itu bisa didesain lagi, entah misalnya ditambahkan ya servernya gitu ya. Jadi ini bisa berguna karena bukan tidak mungkin saat ini kita buat sistem dan 10 tahun kemudian ya, karena berkembang bisnisnya itu membutuhkan tambahan gitu. Jadi ini biasanya JMeter ini dilakukan setiap minimal sih setahun sekali ya, bahkan kurang dari setahun sekali juga bagus ya. Karena contohnya gini, misalnya teman-teman ya, atau gini deh, Facebook sebelum terkenal misalnya ya, masih digunakan di Harvard saja gitu, atau di Amerika saja, mungkin dia bisa hanya 4 server ya, dan ketika dicoba usernya semua login ya, karena mungkin dia biasanya sih kalau bikin testing seperti ini, kalau perusahaan-perusahaan terkenal ini mereka bikin kuis ya, ada durasi waktunya ya, selama mungkin sehari gitu ya, atau berapa hari gitu ya. Jadi dikasih tanggapan, dikasih survei, nanti yang beruntung itu dapat hadiah gitu ya, atau apa gitu ya, atau giveaway gitu. Nah, itu melihat mereka tuh sebanyak apa user yang menanggapi itu gitu ya, atau dibikin lomba gitu ya, dalam satu hari atau dalam waktu tertentu ya, misalnya dalam 2 jam ada kuis nih gitu ya, yang menang hadiahnya lumayan gitu ya. Nah, itu kan banyak user yang masuk. Nah, ini mereka mengukur kemampuan dari server-server mereka gitu. Jadi kalau misalnya ternyata server kita sekarang masih bisa kok gitu ya untuk menampung jumlah user yang ada gitu ya. Tapi bisa jadi tahun depan ya, karena Facebook digunakan oleh seluruh negara atau tidak hanya Amerika saja, bisa jadi ini tadi ya, untuk mengukur skalabilitas ya. Jadi sampai sejauh mana nih kita mau memperbesar gitu ya, meningkatkan server kita gitu. Oke. Terus juga ini tujuan dari volume testing untuk make sure ya, atau memastikan gitu ya, nggak ada lagi data yang hilang ya. Karena kalau terjadi data yang hilang ini merupakan sebuah kerugian gitu ya, mau dimanapun ya, mau di perusahaan apapun ya, karena data itu ya, di era revolusi industri 4.0 ya, data itu merupakan aset yang paling utama ya, karena semuanya ini sudah terhubung dengan data ya, dan bisa digunakan gitu ya, data tersebut ya, data transaksional, bahkan data transaksional yang kita jadi sehari-hari itu bisa kita manfaatkan ya untuk jadi sebuah keputusan ya, pengambilan sebuah keputusan.
Terus juga tujuan detailnya lagi adalah untuk menerima insight atau ide-ide baru gitu ya, ide-ide baru atau masukan-masukan ya atau gagasan gitu ya, insight itu ya banyak ya definisinya terkait performance system ya, terkait kinerja sistem ya pada saat di bawah ya, pada saat di bawah maksudnya adalah pada saat sistem sedang down tadi ya, down atau low medium, jadi batasan antara rendah dan sedang ya, dan juga pada saat data yang sedang tinggi-tingginya gitu ya. Sehingga itu tadi nantinya dia untuk mengukur ya ke depan desain the scalability plans-nya. Terus juga mereka untuk mengidentifikasi error ya. Error yang bisa saja terjadi ya diakibatkan oleh komponen-komponen sistem atau mungkin diakibatkan oleh bisa saja karena server ini kan banyak ya pendukung-pendukungnya seperti hub, apalagi tuh switch gitu ya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya mengukur servernya ya maupun yang ada di tengahnya ini ya seperti misalnya firewall-nya atau load balancer-nya atau switch-nya ya, sehingga itu tadi ya jadi acuan mereka gitu ya untuk mendesain atau mengganti kira-kira komponen-komponen yang memang sudah kurang layak dan lain sebagainya. Itu tadi volume testing, dan berikutnya adalah stress testing ya, seperti namanya volume testing sama stress testing ini mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Nah, kalau stress testing ini tujuan utamanya untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi ya. Sama proses juga, tapi ini lebih ke transaksinya, proses transaksinya ya. Selama periode waktu tertentu, kalau tadi adalah periode waktu yang singkat ya, waktu yang cepatnya pengen diketahuin gitu ya. Nah ini kalau ini periode waktu tertentu ya, pada saat peak atau puncak dari proses itu dilakukan ya. Contohnya karena ini ada kata-kata transaksinya ya, biasanya ini berhubungan dengan database ya, database-nya. Jadi pada saat banyak user atau banyak klien ya login ke server dan mereka melakukan query ya, perintah ya, misalnya mereka dicoba melakukan update secara bersama-sama gitu ya. Misalnya pada saat mereka menggunakan ini servernya misalnya menggunakan SQL atau SQL Server ya. Nah, ini mereka menjalankan query. Biasanya satu klien pertamanya yang jadi standarnya itu adalah satu klien gitu ya. Satu klien melakukan query normalnya berapa. Nah, terus kali 10-nya gitu ya. 10 klien coba melakukan query berapa. Kali lagi 10-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini diukur kemampuan sistemnya ya, sistem yang ada di sini baik server ya dan kliennya ini untuk melakukan query database ya. Karena ini katanya perbedaannya dengan volume testing tadi, ini adalah transaksinya. Jadi ada proses transaksi gitu ya. Biasanya proses transaksi ini hubungannya dengan database ya. Jadi mereka semua melakukan query, baik itu update, create, delete ya, bebas saja ya yang namanya query gitu ya. Yang pasti itu query. Bisa juga searching ya, search. Mirip dengan volume testing ya, tujuan detailnya sama ya, untuk melihat performance ya atau kinerja dari sistem tersebut ya, terus untuk mengkonfigurasi ya environment ya, jadi lingkungannya ya, supaya nanti karena ini hubungannya dengan database, jadi nanti bisa dikonfigurasi, misalnya diberikan scheduling misalnya ya, dibuat scheduling, jadi yang diprioritaskan untuk query-nya selesai lebih dahulu adalah mungkin misalnya menggunakan algoritma FIFO ya, first in first out ya, jadi yang lebih dulu melakukan query maka itu yang dikerjakan ya, walaupun itu pada saat yang bersamaan, atau di setting berdasarkan hak akses ya, misalnya kalau dia administrator ya, maka dia diberikan hak akses lebih dulu gitu ya. Atau dia sebagai operator ya, maka dia diberikan hak akses lebih dulu dibandingkan user-user atau pengguna-pengguna yang biasa gitu ya. Karena administrator ini
mungkin keperluannya lebih urgent ya dan lain sebagainya ya. Oke, ini mirip dengan volume testing tadi. Lalu berikutnya adalah performance. Nah, mirip-mirip nih namanya volume, stress, sama performance. Untuk performance testing sudah pasti dari namanya ini, jadi mereka melihat ya tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat kinerja. Ya, tingkat kinerja dari arsitektur klien maupun server. Nah, tentunya performance testing ini dilakukan secara paralel. Nah, ini ya, karena tadi ya ketika dilakukan volume testing itu bisa juga dilihat performance-nya. Gitu ya, sama ketika dilakukan pengujian stres ya atau stress testing, maka bisa juga terlihat performance testing-nya. Ya. Jadi secara detailnya performance testing ini adalah untuk menguji, untuk melihat gitu ya speed-nya ya atau kecepatan dari server atau maupun klien ya, terus juga respon time-nya, stability-nya ya, tingkat stabilitasnya ya, terus reliability ini keandalan ini maksudnya adalah untuk memastikan tidak ada data yang hilang selama proses terjadi gitu ya. Nah ini performance testing ini, volume testing, stress testing, dan performance testing ini biasanya merupakan hal yang wajib untuk dilakukan sistem-sistem yang memang core banking ya, yang berhubungan dengan bank gitu ya. Karena mereka memastikan pada saat biasanya banyak user yang mengakses secara bersama-sama gitu ya, apalagi misalnya mengakses ATM. Nah, ini ATM kan tersebar di Jakarta, mungkin misalnya ada 30.000 ATM di Jakarta. Ya, misalnya Bank Mandiri misalnya ya, ada 30.000 ATM. Dan itu diakses secara bersama-sama, mereka melakukan query ya, transfer, entah itu ngambil uang ya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dicek gitu ya, dicek. Dan juga terkait penggunaan sumber daya ya, resource usage ya. Jadi apakah resource usage ini semua ya. Jadi terkadang kita untuk mengukur hardware dan software yang digunakan juga ya, sama kalau misalnya kita ngomongin core banking di ATM itu, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, itu komputernya nggak harus Core i3 gitu ya, bahkan yang Pentium jadul pun digunakan ya, karena ya itu tadi mereka mengukur gitu ya, mengukur. Jadi buat apa di setiap ATM dikasih yang speknya tinggi gitu ya, padahal itu cuman untuk proses ATM aja gitu ya, karena mereka udah mengukur itu gitu ya. Jadi terkait juga dengan budget ya, bagaimana memaksimalkan budget gitu ya. Jadi apakah dibutuhkan gitu ya di tahun 2021 ini untuk mengganti spek komputer untuk ATM gitu ya dan lain sebagainya. Ini diukur salah satunya dengan menggunakan performance testing gitu ya. Jadi nggak sembarangan ngasih spek juga ya, minta spek karena ini bukan apa namanya ya, kalau mungkin ya kalau misalnya menggunakan dana APBN atau APBD ya mungkin bisa-bisa aja sih gitu ya. Tapi kalau ini bank ini ada yang BUMN, swasta gitu ya dan lainnya, nggak bisa sembarangan menggunakan budget gitu ya, karena memang harus dengan data gitu ya, harus dengan data. Datanya apa? Harus menggunakan spek yang tinggi gitu kan, padahal kalau dari performance testingnya masih bagus gitu ya, dan jadi nggak perlu gitu ya. Oke, baik. Ini langkah-langkah di dalam melakukan performance testing. Sama performance testing karena ini mirip ya, performance. Ada yang bilang load testing, ada yang bilang stress testing, terus ada juga yang bilang volume testing ya, banyak ya mirip. Jadi langkah-langkahnya sama. Ya, jadi kita menggunakan skenario-nya dulu ya. Kita menyusun skenario-nya, terus mencoba yang secara standarnya dulu ya, testing secara standar. Jadi satu user, jadi kita pakai acuan standar dulu ya dan lain sebagainya sampai dengan berulang gitu ya, berulang. Oke, nah tadi itu terkait pengujian arsitektur klien dan server. Nah sekarang juga masih sama, cuman ini lebih kepada data ya, data. Jadi yang dites atau yang diuji adalah data. Nah, yang pertama ini adalah data recovery testing. Jadi sejauh mana melihat dampak kehilangan data ya, untuk menginvestigasi atau melihat gitu ya
atau menelusuri lah gitu ya, menginvestigasi itu menelusuri dampak kehilangan data melalui proses recovery ketika terjadi kegagalan proses. Ya, yang paling gampang ini contohnya pada saat misalnya bank ya tadi ya, misalnya ada ngambil duit di ATM tapi gagal gitu ya, tapi gagal. Nah ini biasanya dicek gitu ya berdasarkan log gitu ya, berdasarkan log. Ya, karena bisa saja data yang disimpan di server ini tadi ya karena selalu dilakukan manipulasi ya atau dikonfigurasi ya, maka bisa saja terjadi kehilangan atau gagal proses ya, atau bisa juga data tersebut hilang akibat kegagalan dari sistem ya. Jadi kegagalan dari sistem pada saat memproses atau pada saat harusnya ini update tapi malah delete gitu ya. Jadi bisa saja itu atau bisa saja karena harddisknya rusak ya. Jadi karena memang umur dari komponen tersebut. Dan bisa saja akibat human error ya. Human error itu penghapusan yang tidak disengaja gitu ya. Kecelakaan ini maksudnya adalah misalnya terjadi bencana ya, bencana alam gitu misalnya, sehingga tempat servernya misalnya runtuh gitu ya, runtuh. Nah, ini bisa saja gitu ya. Terus ada virus ya yang masuk gitu misalnya, atau malware. Terus juga bisa saja data tersebut dicuri ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi banyak kehilangan data ini, dan sebab-sebab kehilangan data dan lain-lain halnya itu biasanya akan dibahas di lebih detail di mata kuliah keamanan informasi ya, keamanan sistem informasi atau keamanan informasi lah gitu ya. Di semester 6 biasanya. Oke, nah ini adalah langkah-langkahnya. Yang pasti ini ada dokumentasi ya setiap testing itu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Data recovery-nya ya adalah berdasarkan apakah misalnya dilihat dari media penyimpanannya, apakah media penyimpanannya dilakukan secara lokal atau remote ya. Nah, kalau lokal itu menggunakan apa ya, magnetic, optical atau semiconductor ya. Terus kalau remote ini apakah diakses secara internet ya, atau secara LAN gitu ya, jaringan di LAN atau wireless LAN ya, maupun dan lain-lainnya, atau secara cloud ya. Terus objek recovery-nya ya, yang dijadikan recovery-nya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sistem datanya atau berdasarkan pengguna ya, yang menggunakan ya. Kalau di bank itu kan biasanya berdasarkan pengguna ya, objek recovery-nya. Terus atau berdasarkan metadata dari sebuah database-nya, atau berdasarkan trace ya, trace atau history data ya, jejak data gitu. Terus ada reason-nya, ada alasannya mengapa recovery itu dibutuhkan ya. Tadi ya kalau misalnya di bank ternyata ini kegagalan proses mungkin misalnya, atau ini nggak bisa diakses gitu ya, atau ini di hidden ya karena virus atau malware dan lain sebagainya. Baik, itu tadi recovery ya. Recovery juga mirip dengan restore ya. Jadi yang berikutnya adalah pengujian data backup dan restore testing. Nah, yang namanya backup ini selalu ada restore-nya gitu ya. Jadi ini jadi satu ya, jadi backup and restore atau backup dan restore ya. Oke. Nah, jadi tujuan dari data backup dan restore testing ini untuk melihat prosedur ya, sejauh mana prosedur backup dan recovery di tingkat klien maupun di server. Nah, ini dilakukannya dengan mensimulasikan beberapa kesalahan. Ya, disimulasikan dengan melakukan beberapa kesalahan untuk menguji proses backup dan restore. Pengujiannya dilakukan terhadap frekuensi dari backup tersebut ya, seberapa sering, apakah bisa dilakukan misalnya mingguan kah gitu ya, harian atau bahkan jam ya, tergantung. Kalau core banking udah pasti itu enggak harian ya, setiap berapa jam gitu ya. Nah, kalau misalnya data-data yang memang apa ya, tidak terlalu diharuskan untuk backup ya, bisa saja mingguan atau bulanan atau bahkan tahunan ya. Tapi kalau tahunan sih tidak disarankan ya. Bulanan itu udah maksimal gitu ya. Oke. Terus waktu yang dibutuhkan untuk membackup ya dan merestore ya. Jadi dengan data sebesar ukuran berapa gitu, misalnya 1 tera atau 1000 tera gitu ya.
itu waktu yang dibutuhkan untuk membackup berapa lama gitu ya, dan untuk merestore-nya berapa lama. Jadi itu untuk melihat itu. Terus untuk juga mekanisme backup-nya ya, apakah ini dilakukan secara manual ya atau secara otomatis ya, atau otomasi ya, otomatis gitu ya. Terus personal yang melaksanakan. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu ya, untuk apa namanya, ini ada tersendiri gitu ya, personil yang melaksanakan backup dan restore-nya. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kehilangan data ya yang membackup gitu, yang divisi tersebut yang bisa disalahkan gitu ya, bukan menyalahkan sih. Jadi yang bertanggung jawab lah gitu ya. Dan berapa lama backup akan disimpan? Nah ini ya penting ya, karena nggak mungkin kita menyimpan apalagi yang sifatnya itu di backup setiap hari, terus backup-annya disimpannya sampai 10 tahun ya, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi ada istilahnya expired lah gitu ya, expired. Atau kalau misalnya teman-teman di rumahnya masang CCTV gitu ya, atau di kantor atau di apa, teman-teman pernah PKL gitu, di tempat yang ada CCTV-nya. Nah itu kan dia selalu membackup tuh, CCTV-nya selalu merekam kan, di backup dan di restore gitu ya, disimpan. Nah terus ada waktunya misalnya selama 3 bulan, jadi akan dihapus gitu ya, Jadi dia berdasarkan tanggal. Jadi misalnya ini adalah bulan bulan Desember ini. Nah, terus 3 bulan sebelumnya jadi terhapus tuh. Nah, misalnya sekarang adalah tanggal 16 Desember, berarti tanggal 16 3 bulan yang lalu tuh data CCTV-nya udah nggak ada gitu ya, karena emang udah otomatis dihapus gitu ya. Jadi ditentukan berapa lama backup akan disimpan. Juga ini untuk melihat antara pergantian switching ya antara live dan backup server ya, ketika terjadi kerusakan. Jadi pada saat terjadi kerusakan nanti membaca log transaction pada backup, terus langsung melakukan ya recovery ya dengan proses switching. Sama seperti misalnya kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan di mall gitu ya, terus terjadi mati lampu. Nah, itu langsung terjadi mati lampu, terus itu secara otomatis genset ya. Genset itu secara otomatis, genset yang ada di mall itu akan melakukan pergantian ya. Jadi dari listrik yang memang bersumber dari PLN langsung diganti atau berganti secara otomatis ya, switching dengan yang ada di genset gitu ya. Jadi sumbernya berubah gitu ya, yang ada di genset gitu. Nah ini sama mirip seperti itu ya, data backup and restore ya. Jadi ada switchingnya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah data security testing. Nah ini berkaitan dengan keamanan data. Nah pengujian ini dilakukan dengan cara beberapa user ya mencoba mengakses ya, beberapa user yang nggak punya privilege, yang nggak punya hak gitu ya, nggak punya hak akses ke database ya, karena ini ngomonginnya data ya. Dan itu mereka mencoba mengakses atau mencoba melakukan manipulasi ya. Nah ini data security testing ini dibahas juga nanti di keamanan informasi ya, mata kuliah keamanan informasi. Jadi ada metode-metodenya seperti brute force ya atau brutal force, ada lagi yang menggunakan library gitu ya, terus ada lagi yang menggunakan lupa saya gitu ya, yang paling terkenal sih brute force gitu ya. Nah ini ya, jadi memang pengguna-pengguna yang nggak punya hak akses ke database itu mencoba masuk gitu ya, bisa juga dengan menggunakan SQL injection ya dan lain sebagainya, banyak sih ya. Jadi skenario-nya dibuat seperti itu ya, menggunakan brute force, SQL injection, dan lain-lain. Oke. Jadi bisa saja database engine-nya itu di shutdown gitu ya, baik itu manual maupun otomatis ya, karena kalau misalnya pengguna yang nggak punya hak akses itu sudah bisa masuk, artinya ini nggak dikenalin, berarti berasal dari environment luar. Jadi mau nggak mau
database engine itu harus di shutdown gitu ya. Biasanya sih seperti itu yang paling mudahnya, karena kita nggak mau atau organisasi tersebut kehilangan data ya, baik itu dicuri ya atau karena virus ya, karena dari eksternal ya, dianggap sebagai virus, malware atau orang yang memang memaksa masuk gitu ya, pencuri lah gitu ya, pencurian data gitu ya. Jadi biasanya database engine-nya ini di shutdown gitu ya, baik itu secara manual maupun otomatis ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini penting untuk dilakukan sejauh mana, dan ini di tingkat klien maupun di server. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau terkait tugas ya. Tugasnya udah terlihat kah? Jadi tugasnya ada ya. Sebentar, tugasnya udah ada belum ya? Udah terlihat belum ya? Oh, tugasnya masih hidden ya. Oke, baik. Tugasnya jadi ada ya. Nah, ini ya. Ada suplemen materia yang disertakan di main materia pada pertemuan pekan ini ya. Dan itu isinya adalah tutorial membuat test case secara sederhana ya, menggunakan JMeter ya. Dan itu untuk secara sederhana untuk melakukan performance testing ya. Nah, jadi teman-teman menginstal JMeter ya, menginstal JMeter agar punya pengalaman dalam melakukan testing ini. Terus nanti bikin test case sederhana dan test case-nya salah satu dari elemen saja ya, bisa variabel ya, jadi ikutin saja suplemen materianya ya. Ya, view result atau menggunakan HTTP request ya juga boleh gitu ya. Jadi itu, dan ini seperti biasa direkam dan diupload di link YouTube. Ya. Jadi silakan download JMeter-nya dan lihat suplemen materia yang saya sertakan di materi pertemuan pekan ini. Baik, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Silakan teman-teman mahasiswa. Pak, saya mau tanya dong. Boleh, silakan. Kan dari bermacam-macam pengujian client server itu ada banyak ya. Benar. Terus mereka apakah memiliki kendala atau kelemahan masing-masing, Pak, pada saat pengujiannya? Ya, justru memang tujuan utamanya untuk dilakukan pengujian di arsitektur ya, klien dan server ini untuk melihat kelemahan gitu ya, untuk mengetahui kelemahan gitu ya. Memang itulah yang ingin dicari. Kalau pengujian untuk perangkat lunak ya, yang kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk melihat mendetek error, bug ya, sistem dan juga kelemahan gitu ya. Nah, ini memang dikhususkan untuk melihat kelemahan ya. Seberapa jauh ya beban maksimal yang diberikan di server tersebut gitu ya. Seberapa jauh juga server tersebut respon time-nya pada saat banyak klien yang meminta request ya, dan lain sebagainya. Memang iya, yang tujuannya adalah untuk melihat kelemahan-kelemahan. Makanya biasanya di perusahaan-perusahaan itu orang yang melakukan testing seperti ini ya, itu gajinya lebih besar ya, bukannya besar, lebih besar dibandingkan dengan memang yang kerjanya hanya sebagai programmer gitu ya, terus apalagi sebagai web gitu ya, yang memang kerjaannya sehari-hari gitu. Kalau testing ini memang itu, karena kita dikhusus untuk mencari kelemahan-kelemahan gitu ya, mencari error-error gitu. Gitu, memang itu ya. Seperti itu, memang tujuannya adalah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama Mutiara. Terima kasih. Oke, baik, ada lagi teman-teman. Jadi teman-teman mencoba ya JMeter ini gratis ya, karena open source ya. Dan itu tools wajib ya. Jadi kalau misalnya nanti siapa tahu nanti teman-teman pernah bukan pernah ya. Karena ini toolsnya banyak sih ya, testing ini ya, toolsnya banyak gitu ya. Seperti yang kemarin aja yang khusus GUI aja banyak sekali gitu ya. Nah, untuk yang
arsitektur client server ini banyak gitu ya, dan yang paling powerful menurut saya, paling powerful dan menurut komunitas juga ya, itu adalah JMeter gitu ya, JMeter. Karena dia juga open source gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cerita gitu ya, bukan cerita ya, kalau misalnya ada pertanyaan terkait testing gitu ya, setidaknya teman-teman pernah gitu ya, pernah untuk melakukan testing. Jadi kalau misalnya praktikum ini kita sulit ya, kalau misalnya secara online begini, mungkin kalau di kampus ya, kalau di kampus ini juga praktikumnya nggak sembarangan ya, karena itu tadi kita membuat beban di jaringan gitu ya. Salah satu contoh praktikumnya tadi ya, kayak tadi ya, kita akan mencoba melakukan query di server ya, semua mahasiswa nanti coba ini gitu ya, coba mengakses secara bersama-sama query-nya di sistem tersebut ya, misalnya melakukan update perubahan data di database data master mahasiswa gitu ya, itu dilakukan secara bersama-sama melihat. Nah itu kan nggak bisa sembarangan, apalagi kalau misalnya jam kuliahnya jam pagi seperti ini ya, jangan juga gitu, kesian ya gitu ya server di Fakultas Teknik gitu menurut saya ya. Jadi biasanya kalau sore, nah itu biasanya oke tuh praktikum kalau udah sore-sore begitu ya. Jadi nggak bebanin juga ya. Kalau pagi banyak dosen yang ini kok nggak respon gitu ya, olunya dan lain sebagainya, itu kesian gitu. Nah kalau apalagi online kayak gini, kita bingung ya untuk melakukan itu ya. Jadi susah, bukannya susah sih sebenarnya, bisa, tapi kalau dilakukan bersama-sama ini kita bingung ya. Apalagi ini internetnya internet rumah masing-masing teman-teman gitu ya. Jadi ya itulah pertimbangan-pertimbangan banyak ya. Jadi kalau misalnya ini offline dan ini sore, kita akan coba itu gitu ya. Tapi silakan teman-teman coba untuk melihat apakah ada perubahan gitu ya. Jadi di JMeter itu kan ada dalam bentuk tampilan dashboard ya, bisa grafik gitu ya. Jadi nanti bisa terlihat tuh tingkat peak-nya ya, paling tingginya sejauh mana gitu ya. Terus normalnya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi sama seperti kalau misalnya teman-teman lihat task manager di Windows gitu ya. Nah, terus teman-teman coba akses banyak aplikasi yang berat-berat seperti Photoshop, CorelDRAW ya, dibuka secara bersamaan, terus coba nge-save semuanya. Nah, itu tuh kelihatan tuh tingginya gitu ya, tingginya dan berapa lamanya dia coba merespon ya, sampai sejauh mana gitu. Salah satunya itu sih contoh secara sederhananya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa. Baik, kalau nggak ada ya, mungkin sampai itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman mencoba ya, tugasnya ya, download ya, coba download ya, karena banyak yang belum menggunakan Java, sepertinya tadi nggak ada yang jawab ya, karena JMeter ini berbasis Java, jadi harus menginstal JDK dan JRE atau Java Development Kit dan Java Runtime Environment gitu ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran di sesi perkuliahan hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap berpikir positif di setiap hal ya. Dan yang salah selalu datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya selalu menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu belajar ya, menemukan ilmu ya, tidak hanya dari materi-materi yang saya berikan, tapi juga dari sumber-sumber pembelajaran yang lain, agar dapat menambah hasanah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Saya akhiri ya Google Meet-nya. Terima kasih banyak.